Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan lupa juga untuk mandi terlebih dahulu supaya ketika ibadah nanti adik-adik bisa semangat beribadahnya. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan diletakkan di dekat adik-adik ya. Ketika beribadah, adik-adik duduk yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran. Dan adik-adik dapat minta didampingi ya oleh orang tua selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi nih adik-adik yang makan pada saat ibadah sudah berlangsung. Saat ibadah berlangsung, adik-adik jangan ada yang bermain HP ya atau mainan lainnya. Adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat firman Tuhan, pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa adik-adik juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Bang! Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi Kak, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, nah adik-adik sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah tapi adik-adik sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Adik-adik dengan sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita ulangin dari awal adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah ikuti apa yang kakak Acal ucapkan. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik,
Berterima kasih Tuhan, Berterima kasih Tuhan, kalau pagi ini kalau pagi ini kami boleh kami boleh bangun pagi bangun pagi dan memulai ibadah sekolah minggu. ibadah sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, berkati ibadah ini berkati ibadah ini dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Kiranya Kiranya puji-pujian puji-pujian yang kami nyanyikan yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hatimu. boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama hanya di dalam nama anakmu, anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. kami berdoa. Bapa, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kak Acel, kembali lagi bersama dengan Kakak Acel dan Kakak Loren. yuk Kak Acel, kita mau ngapain Kak? Kita mau memuji nama Tuhan, Kak. Kalau mau puji nama Tuhan berarti kita harus semangat dan Sukacita dong, Kak. Yuk adik-adik, tapi sebelumnya Kak Loren mau nanya nih sama adik-adik dan Kak Acel. Apa tuh, Kak? Kak Acel, adik-adik sebentar lagi kita mau ngerayain hari apa? Ngerayain Paskah, Kak. Paskah itu hari apa sih? Hari kebangkitan Tuhan ya. Tuhan Yesus. Tapi Kak, sebelum kebangkitan pasti ada tuh Kak yang 3 hari sebelumnya. Hari apa itu Kak namanya? Hari kematian. Atau disebut dengan Jumat Jumat Agung. Kak Acel, kira-kira adik-adik kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mati? Kenapa ya adik-adik ya? Coba kenapa Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita Semua. Nah Kak Acel, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, berarti kita sudah menang, Kak Loren. Nah karena kita sudah menang, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, Yang adik- semangat ya adik-adik ya, karena kita sudah Menang. Adik-adik boleh tepuk tangan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Siapa yang Yesus. dikalahin ya? Iblis dikalahkan.
Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Kacau coba adik-adik di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama. Siapa yang dikalahin adik-adik? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, kalau Ren, kita kan sudah diselamatkan nih oleh Tuhan Yesus. Iya, Kak. Karena kita adalah anak-anak Anak-anak istimewa, anak-anak istimewa. Tuhan. Kayak lagu yang mau kita nyanyi ini, Kak Loren. Apa tuh, Kak? Aku istimewa. Wah, adik-adik kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa. Adik-adik jangan lupa pakai gerakannya yang semangat dan sukacita. Ayo yang sudah duduk bangkit berdiri lagi yuk. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Tunjuk dirinya ya. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Tapi kata siapa? Aku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi dengan apa? Tapi darah Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebat. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi dengan apa? Tapi darah Kita Yesus. nyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicinta Tuhan. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye. Ye 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 ye. Sa
adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta yang pertama yaitu hari ini di jam 9 pagi akan ada Zoom aktivitas bersama kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik kan sudah di-share nanti bahan-bahannya oleh kakak di kelasnya masing-masing. Nah, adik-adik siapkan ya dan ikuti Zoom aktivitas di jam 9 pagi. Jangan telat ya. Dan dipastikan adik-adik sudah ibadah. Kemudian ada lagi Kak? Ada Kak, yang kedua. Nah, minggu depan di tanggal 17 April kita akan mengadakan Paskah adik-adik. Nah, Paskah kita mulai di pukul 4 pagi. Nah, kira-kira Kak Acel Paskahnya di gereja atau di mana Kak Acel? Paskahnya melalui live streaming di YouTube HKBP Cipayung Cilangkap Kaloren. Betul, jadi adik-adik jangan lupa pantau terus YouTube HKBP Cipayung Cilangkap. Dan jangan lupa ajak mama papa untuk ibadah Paskah sekolah minggu. Di jam berapa tadi? Jam 4 pagi. Ada lagi Kak? Tidak ada. Oke. Wah, kangen banget ya sama suasana Paskah di gereja. Kalau diingat-ingat, dulu tuh. Kamu jangan khawatir, tahun ini kita tetap ada Paskah sekolah minggu loh. Wah, emang ada ya? Iya dong. Nah, kalau begitu, Jangan lupa ya, tanggal 17 April 2022, Paskah sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap secara live streaming di TIU. Nah adik-adik tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menerima firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia. Adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susah, Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dalam segala susahku selalu menghiburku. dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata
Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah, apa yang kakak lagi ucapkan, adik-adik ikuti kembali. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mau duduk tenang, tidak bercanda saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, adik-adik kakak lagi seneng banget. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Adik-adik di rumah dengar sesuatu gak? Sepertinya ada suara anak kecil yang ketakutan adik-adik. Coba adik-adik dengar deh. Tadi kita udah sama-sama lihat nih, ada video tentang seorang anak kecil yang ketakutan. Tadi ketakutannya karena apa adik-adik? Karena dia sedang bermimpi buruk. Dia bermimpi dikejar anjing. Coba kakak lagi mau tanya, siapa di sini yang pernah mimpi buruk? Wah, kalau kita lagi mimpi buruk pasti kita merasa takut adik-adik. Tapi adik-adik, takut itu bukan hanya saat kita lagi bermimpi buruk aja, tapi bisa juga karena kita lagi seorang diri, gak ada teman, atau ketika kita sedang berbuat kesalahan adik-adik. Dan adik-adik tahu gak, ketakutan itu dirasakan gak hanya oleh anak-anak, tapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang dewasa seperti mama, papa, kakak, dan adik-adik kita. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal ketakutan nih, pas banget sama firman Tuhan minggu ini adik-adik. Firman Tuhan minggu ini akan membahas tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Nah adik-adik, kita buka kitab kita bareng-bareng ya. Kita baca kitab kita dari Kejadian ayat 28, angka besarnya 28 dan angka kecilnya dari 10 sampai 15. Tapi yang kita baca hanya dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 12 aja ya adik-adik. Yuk kita baca judul perikopnya, Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang tergeletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi akan ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Adik-adik lihat, itu siapa ya? Sepertinya itu adalah Yakub adik-adik. Tapi kenapa Yakub wajahnya sedih ya adik-adik? Adik-adik tahu gak kenapa Yakub wajahnya sedih? Karena dia berjalan sendirian adik-adik. Dari Beersheba menuju kota Haran. Adik-adik ada yang tahu kenapa Yakub berjalan seorang diri? Karena
Yakub telah berbuat salah kepada ayahnya adik-adik. Dia telah berbohong. Yakub mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Esau kakaknya agar ia mendapatkan berkat dari Ishak. Nah, adik-adik, mendengar hal tersebut, Esau kakaknya Yakub sangat marah kepada Yakub dan ingin membunuh Yakub. Kemudian Ribka ibunya Yakub menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya yang ada di kota Haran. Akhirnya Yakub berjalan seorang diri dan perjalanannya sangat jauh sekali adik-adik. Wah, hari sudah mulai malam adik-adik. Matahari juga sudah terbenam. Adik-adik dengar sesuatu. Sepertinya ada suara orang sedang tertidur. Itu Yakub. Yakub sedang tertidur adik-adik. Sepertinya Yakub sedang merasa kelelahan sekali adik-adik. Dia tertidur hanya menggunakan batu adik-adik. Dan Yakub sepertinya sedang bermimpi. Apa ya kira-kira mimpinya Yakub adik-adik? Wah adik-adik, Yakub rupanya bermimpi bahwa di bumi ada sebuah tangga yang dibangun menjulang tinggi sekali ke langit adik-adik. Di sana Yakub melihat ada malaikat yang naik turun tangga dan ada Allah di sana. Lalu Yakub mendengar bahwa Allah berkata, Kulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. dan adik-adik ada yang ingat gak? Sepertinya apa yang Tuhan katakan kepada Yakub tadi adalah janji Tuhan juga kepada Abraham adik-adik. Dan janji itu dikatakan juga kepada Yakub. Lalu Tuhan berjanji kepada Yakub, Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. wah adik-adik, akhirnya Yakub terbangun dari tidurnya. Dan Yakub merasa sangat senang sekali. Karena melalui mimpinya, Yakub akhirnya sadar nih bahwa Tuhan selalu menyertai Yakub kapanpun dan dimanapun adik-adik. Wah adik-adik di rumah, coba Kaladi mau ajak adik-adik untuk tarik napas, buang, tarik napas lagi, buang, terus gerak-gerakin tangannya, gerak-gerakin kepalanya, kedip-kedipin matanya. Coba adik-adik, ada yang tahu gak? Tadi itu merupakan bentuk penyertaan Tuhan juga untuk kita loh adik-adik. Kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih dikasih kesehatan, bahkan kita masih bisa gerakin semua anggota badan kita adik-adik. Artinya Tuhan senantiasa menyertai kita adik-adik, sama seperti Tuhan menyertai Yakub juga. Nah adik-adik di rumah, Tuhan itu baik gak ya? Tuhan itu baik banget, amat sangat baik adik-adik. Karena Tuhan sudah sangat baik banget untuk kita, kita juga harus makin dekat sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya adalah kita mau rajin berdoa, kapanpun dan dimanapun. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kapanpun kita mau rajin berdoa adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Kakak Ladi mau ingetin adik-adik nih, hari ini jam 9 pagi kita akan ada Zoom aktivitas loh adik-adik. Kita akan membuat sebuah kreativitas yang pastinya sangat seru sekali. Kira-kira aktivitasnya seperti apa ya? Kita lihat video berikut ini.
videonya kita sama-sama membuat gambar seorang malaikat yang bisa naik turun, bergerak naik turun adik-adik. Seperti yang ada di mimpinya Yakub. Yakub melihat ada malaikat-malaikat yang naik turun tangga. Nah, adik-adik, aktivitasnya bakal seru banget nih. Jadi, adik-adik di rumah jangan lupa ya. Nanti kita ketemu di Zoom aktivitas jam 9. Dan adik-adik sudah mempersiapkan alat dan bahannya seperti yang sudah di-share di grup WhatsApp masing-masing. Yuk adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami untuk mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk mau menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat dengan-Mu. Mau rajin berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan yang nanti akan mengikuti Zoom aktivitas jam 9. Tutup bungkus kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Saatnya kita mau ayat apa? Ayat hafalan. Kembali lagi di ayat hafalan kali ini. Kita buka ya dari kitab Mazmur. Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Oke, bangun lagi ya. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Oke, kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke adik-adik tadi kita baca bareng-bareng. Adik udah tahu ya, udah hafal ya itu ya. Oke, sekarang kita mau baca lagi tapi kita pakai gerakan ya. Oke, tapi kita berdiri dulu ya. Oke. Yuk adik-adik, sekarang kita pakai gerakan ya. Oke. Adik-adik bangkit berdiri dulu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi yuk. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, adik-adik sudah bisa. Ayat hafalan kita hari ini sudah selesai. Oke, dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesuslah penolong hidup kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi ataupun khawatir, karena Tuhan pasti akan tolong hidup kita. Bener banget kalau Rena. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada hari ini kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik boleh dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Adik-adik, mari kita berdoa. Apa yang Kakak Loren ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau boleh boleh memimpin memimpin ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tadi kami sudah diingatkan tadi kami sudah diingatkan bahwa Tuhan penolong penolong di hidup kami. di hidup kami. Ajarkan kami Ajarkan kami untuk mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biar Tuhan yang pimpin aktivitas kami selanjutnya. Dan Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir ibadah digital sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Di di ibadah Paskah. Dadah.